Jumpa lagi bersama kami di ibadah Pelkar Remaja Gemis Mahanaim. Gak lupa aku selalu ingatkan untuk kalian untuk selalu jaga protokol kesehatan. Kalian harus mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan satu pujian, kami puji dengan riang. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan setiamu, sehingga sampai hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan, kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan satu pujian, aku gereja, kau pun gereja. Teman-teman, kita akan membaca Mazmur. Kita buka dari Mazmur 141 ayat 1 sampai 2. Mazmur 141 ayat 1 sampai 2. Jadi kita baca doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku.
berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan kukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik.
Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita PLK Remaja Gemis Mahanaim. Kami harap adik-adik tetap sehat, tetap bersemangat, sukacita untuk bersama-sama kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Firman kita saat ini diambil dari Matius 21 ayat 12 sampai dengan 16. Kita baca sama-sama ya. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 16. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru di dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Nah, adik-adik, demikian bacaan kita tadi. Tema kita hari ini adalah House of Prayer, yang dalam bahasa Indonesia adalah rumah doa. Kalau adik-adik melihat dan pernah membaca dari Perjanjian Lama, sering nabi-nabi dalam Perjanjian Lama itu mereka melihat atau mengartikan rumah doa atau bait Allah secara harafiah, yaitu bait Allah yang dalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu bait Allah yang besar dan megah. Adik-adik, di dalam bacaan Alkitab kita tadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sangat marah. Dia marah dan mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku para pedagang merpati dalam ayat 1. Di dalam ayat yang ke-12, Tuhan Yesus sangat marah, di mana bait Allah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan beribadah, tetapi malah dijadikan tempat yang seperti pasar, di mana banyak orang berjual beli atau melakukan transaksi yang layaknya seperti yang sering kita lihat di pasar. Di situ Tuhan Yesus berkata bahwa ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Di dalam ayat yang ke-13 kita dapat lihat. Kita juga bisa membuka adik-adik dari kitab Yesaya 56 ayat 7. Kitab Yesaya 56 ayat 7, di mana di situ tertulis, "Mereka akan kubawa ke gunung-gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Di sini Tuhan mau mengatakan bahwa rumahnya adalah bagi semua orang. Bagi semua orang, bagi segala bangsa, bagi setiap orang yang rindu untuk menyembahnya. Tidak boleh ada satupun orang yang dapat melarang siapapun yang ingin masuk ke rumah Tuhan. Dan kejadian tadi itulah yang membuat Tuhan Yesus sangat marah ketika melihat gereja
malah dijadikan tempat untuk berjual beli. Sehingga banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa masuk ke dalam bait Allah tersebut karena penuh sesak dengan orang-orang yang melakukan transaksi jual beli. Nah, adik-adik, kemarin-kemarin ada beberapa adik-adik remaja yang pernah chat ke Kak Uni dan bertanya, "Kak, kapan sih kita akan ibadah di gereja lagi? Kita udah bosen nih kalau ibadah online terus." Ya, Kak Uni menjawab, adik-adik harus sabar. Jika emang pandemi sudah selesai dan semuanya sudah kembali normal, kita pasti akan ibadah kembali di gereja kok. Lagian kan tidak masalah adik-adik, kita mau ibadah di gereja ataupun ibadah secara online, kita tetap mendapatkan berkat yang sama. Asalkan kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan bahkan mau untuk mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar melalui kakak-kakak pengasuh. Ya, mungkin bedanya ya kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, tidak bisa bertatap muka langsung. Tetapi kan tujuan ibadah kita bukan untuk kumpul-kumpul, tapi itu adalah hanya menjadi penyemangat kita untuk datang ke gereja di mana kita dapat bertemu langsung dengan teman-teman. Namun tujuan ibadah kita yang sesungguhnya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Makanya adik-adik, jangan malas-malesan ya untuk ibadah walaupun hanya online. Karena kau ini lihat serta kakak pengasuh yang sudah melakukan dan melihat perkembangan ibadah online kita itu sudah mulai menurun. Bahkan di grup adik-adik sudah tidak aktif, di chat sama kakak-kakaknya bahkan ada yang tidak balas, kebanyakan diam saat itu. Dan bahkan ada yang di grup yang ada yang left, ada yang sudah keluar bahkan dari grupnya. Nah, adik-adik kau ini minta adik-adik tidak boleh kendor, tidak boleh berhenti untuk terus berada dalam persekutuan, untuk terus bersemangat mencari Tuhan, belajar firman-Nya, dan bersama-sama dengan teman-teman memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dari tempat yang berbeda-beda karena kita masih online. Tapi jika adik-adik sungguh-sungguh mengikuti ibadah dan benar-benar memuji nama Tuhan, tidak peduli mau ibadah online atau ibadah di gereja, intinya adalah tujuan kita, yaitu mau belajar mengenai firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Karena walaupun hanya ada 2 orang, adik-adik bersama teman di rumah atau dengan adik sendiri, dengan papa mama, namun jika kita berkumpul dan sungguh-sungguh mau menghadap hadirat Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan tetap hadir dan memberkati kita. Karena di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Nah, adik-adik, kita tidak boleh melihat bahwa gereja itu adalah bangunan fisik yang kalau kita mau ibadah ya tempatnya harus di gereja. Tidak, adik-adik. Apalagi dengan keadaan kita sekarang ini dari saat pandemi, walaupun bukan tidak pandemi saja, adik-adik kalau mau ibadah ya bisa di mana saja. Adik-adik sambil membawa motor aja bisa ibadah. Adik-adik bisa ngobrol sama Tuhan, berbicara dari dalam hati.
adik-adik bisa bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ataupun lagi gabut di rumah, adik-adik ambil gitar, memuji Tuhan, lalu berdoa. Itu adik-adik sudah melakukan ibadah sendiri. Dan adik-adik juga pasti ingat lagu yang tadi sudah kita dengarkan, yang sering kita bawain di sekolah minggu adalah lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja, lagu dari Kidung Jemaat. Di situ ada lirik bahwa gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gereja itu adalah kita. Makanya adik-adik kita harus menjaga kekudusan hidup, menjaga hidup kita agar selalu berbuat yang benar, tidak melakukan perbuatan jahat. Kita harus tetap menjaga dan memelihara hidup kita dengan baik. Sama seperti bacaan kita tadi di awal, Kauni sempat mengatakan bahwa seperti Nabi dalam perjanjian lama yang melihat bahwa rumah doa itu mereka melihat dari bentuk fisik atau kemegahannya saja yang besar dan mewah. Namun di dalam perjanjian baru melalui Tuhan Yesus sudah merubah segala pemikiran yang seperti itu, bahwa rumah doa itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Rumah doa adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan tanpa ada tembok memisah, tanpa ada peraturan-peraturan. Yang penting kita harus menanggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Rumah doa adalah hubungan intim antara kita dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus percaya bahwa walaupun kita masih ibadah online, tapi kita harus yakin bahwa kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan Yesus ada dan hadir bersama kita. Sekarang kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa yang kita naikkan. Apapun permasalahan yang adik-adik alami, yang adik-adik hadapi, minta jalan keluar kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, adik-adik sudah mulai bisa membangun rumah doa adik-adik sendiri. Kalau perlu, adik-adik ajak seluruh keluarga, papa, mama, saudara di rumah, kita bangun rumah doa kita bersama dengan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Karena dengan melakukan hal seperti itu, adik-adik sudah menjadi berkat di dalam keluarga, dan adik-adik sudah membangun rumah doa adik-adik sendiri di dalam keluarga adik-adik, yaitu dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Terpujilah namamu ya Bapa kami yang di sorga. Terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah kami dengar saat ini ya Bapa, di mana kami harus membangun rumah doa kami, di mana kami harus tetap melakukan hubungan yang intim dan selalu berdoa setiap hari, selalu membaca Alkitab setiap hari, di mana kami harus selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini dapat menjadi pedoman bagi kami, bahkan dapat kami praktekkan ya Bapa dalam kehidupan kami serta kehidupan adik-adik remaja setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian persembahanku. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kauni akan bawakan doa persembahan dan doa syafaat kita akan dibawakan oleh teman kita, Angel. Kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur kehadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saat ini kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang sudah kami berikan dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, khususnya untuk pelayanan Gereja Gemis Mahanaim ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu selalu tercurah bagi kehidupan kami, bagi kehidupan keluarga, anak-anak remaja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan yang cukup. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah online remaja, kiranya dapat selalu berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Kami mau berdoa juga buat
orang tua kami yang bekerja di darat, laut, maupun udara. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi mereka, agar selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, jauhkan kami dari segala bencana yang akan menimpa negara kami. Kiranya juga Engkau sembuhkan negara kami dari coronavirus agar kami dapat beraktivitas dengan normal. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kita sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian besar anugerah. Baik adik-adik, kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam doa tutup, kau ini mau kasih sedikit pengumuman. Kau ini harap untuk ibadah kita di bulan Mei, selama sebulan penuh itu, ibadah kita akan diadakan dengan sistem khotbah serial. Dan khotbah serial ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yosua Lamurahan MTH. Kau ini harap adik-adik tidak ketinggalan satu minggu pun, dan adik-adik terus mengikuti dari minggu pertama hingga minggu ke akhir di bulan Mei. Karena untuk khotbah serial kita akan membahas tentang doa. Jadi adik-adik jangan lewatkan ya untuk ibadah kita tentang khotbah serial
membahas mengenai doa pada bulan Mei nanti. Baik, kita akan menutup ibadah kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang indah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Terima kasih untuk persekutuan ibadah kami walaupun masih online ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu, kiranya kasih-Mu dan terang-Mu selalu menyertai kami anak-anak-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah Pelkar Remaja hari ini. Sampai jumpa minggu depan kembali ya. Dan jangan lupa untuk komen dan subscribe. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.